Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada minggu ini adalah lanjutan dari apa yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar model transportasi dan bagaimana merepresentasikannya dalam pemrograman linear. Ya, kemudian sudah kalian belajar pula bagaimana cara menentukan solusi awal dengan menggunakan 3 metode: Northwest Corner, Minimum Cost, dan Vogel. Nah, di materi kali ini saya lanjutkan pencarian solusinya dengan simplex transportasi. Jadi ini khusus memang ya. Yang dinamakan transportasi simplex method adalah metode menentukan solusi optimal dari model transportasi, tapi solusi pertama sudah kamu cari terlebih dahulu dari berdasarkan salah satu dari ketiga model ini, ketiga metode ini. Nanti yang dipakai adalah notasi matriks khusus pada baris 0 saja tadi. Di notasi matriks baris 0 yang berbunyi CBVB inverse A min C, ya diingat-ingat, itu adalah alat utama kita adalah menentukan solusi menggunakan simplex transportasi. Kemudian bentuk tabelnya adalah tabel dua arah, ya seperti pada konsep penentuan solusi pertama minggu lalu, ya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah notasi ini, CBVB inverse. Nah, cuman di sini ada sifat istimewa untuk kasus transportasi, ya. Mengingat pada model transportasi itu ada M sumber dan N tujuan. Kalau digabung ada M kendala sumber dan N kendala tujuan, sehingga totalnya ada M plus N. Nah, ingat ya pada konsep dual, CBVB inverse itu kalau pada konsep dual adalah solusi dari Y1 sampai YM ya kalau kamu ingat, di mana masing-masing ini berhubungan dengan kendala. Ya, nilai kendala. Nah, di kasus transportasi kita meminjam definisi itu. Jadi CBVB inverse juga dipakai untuk merujuk kepada kendala. Ya, kendala yang sebanyak M plus N. Tapi nanti di sini yang saling bebas dari M plus N kendala itu hanya M plus N min 1. Ingat, jadi maksudnya ketika kita mengalokasikan solusi-solusi itu ketika tinggal satu saja, yang satu itu tidak bebas kan, terpaksa gitu ya. Jadi di sini yang dicari solusinya itu hanya yang M plus N min 1, yang satu disetting sama dengan 0. Ya, nah ini saya tuliskan U1 yang disama dengan K0, seolah-olah kendala pertama nanti yang disama dengan K0 solusinya, tapi nanti bisa jadi tidak seperti ini. Jadi ketika kamu berhubungan dengan dual, kendala pertama itu value-nya Y1, kendala Y2, Y2 sampai dengan YM, lengkap disebutkan ada semua. Nah, kalau mengikuti konsep itu seharusnya CBVB inverse pada kasus dual juga disebutkan semua, ya. Ya, di sini ada dua kelompok, U1 sampai UM yang berhubungan dengan kendala sumber atau supply, V1 sampai Vn kendala yang berhubungan dengan tujuan atau demand. Seharusnya kalau menirukan kasus dual ini kan harus lengkap ya, U1 sampai UM, V1 sampai Vn ditaruh seperti ini. Nah, ini sehubungan dengan sifat yang satu itu tidak bebas, maka di sini salah satunya dinolkan. Nah, yang dicari solusinya adalah sisanya saja. Jadi ini nanti akan contoh ya, misalkan di contoh kemarin PowerPo kamu punya M-nya 3, N-nya juga 3, atau 4 ya, N-nya 4, ada 7 kendala, maka nanti yang di sini cuma ada 6. Ya, salah satunya dinolkan. Di contoh saya, sebagian besar saya mengenolkan yang pertama, U bagi kendala pertama, U1. Tapi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Saya bisa sampaikan suatu sesi diskusi, tidak selamanya harus U1 yang dinolkan. Oke. Oke, coba lihat contoh pada kasus PowerCo yang kita pakai minggu lalu. Ya, bagaimana bentuk dari baris nolnya yang berhubungan dengan koefisien baris nol dengan notasi matriks itu khusus karena kita memanfaatkan strukturnya yang istimewa di sini. Abaikan fungsi objektif. Abaikan ini ya. Nah, lihat, saya hanya menuliskan yang ini karena ada
3 sumber 4 tujuan, variabelnya sebanyak kombinasi 3 kali 4 sebanyak 12, X11 sampai X34. Ini sudah saya taruh. Ini seperti kita menuliskan tablo yang konsep tablo pemrograman linear biasa, bukan yang transportasi. Ini saya pinjam sebagai perantara untuk menunjukkan kolom-kolomnya, ya. Kemudian kendala yang berhubungan dengan suplai. X11, X12, X13, X14, saya tulis di sini 1 semua, yang ini 0. Ya, baris kedua, kendala kedua, yang 1 di bagian sini, yang lain 0. Ya, baris ketiga yang 1 di bagian sini, yang lain 0. Sedangkan yang bawah, kendala demand, itu gantian. Ini 1, 1, 1, 1 gitu ya posisinya. Yang ini 1, 1, 1, 1, bawahnya juga begitu. Selainnya 0 karena memang tidak ada di situ. Nah, satu kolom inilah nanti yang kita pakai sebagai A11. Yang ini kita pakai sebagai A12. A13 sampai yang terakhir kolom A34 yang berhubungan dengan koefisien kendala bagi variabel yang bersangkutan. Jadi kalau saya bilang A32 ini adalah koefisien dari dalam kendala bagi X32. Oke, seperti itu ya. Oke. Sehingga ketika saya ingin menuliskan koefisien baris 0 bagi masalah simplex transportasi, tadi kalian sudah saya kenalkan dengan CB, VB inverse yang secara khusus bentuknya di sini berisi variabel yang berhubungan dengan kendala-kendala suplai, U, kendala-kendala demand, V, yang kendala demand di contoh saya ini saya buat lengkap, ada semua V1 sampai Vn. Yang kendala suplai itu hanya U2 sampai UM, U1-nya kita nolkan. Dengan alasan yang tadi ya, yang bebas itu hanya sebanyak M plus N min 1. Kemudian disambung. Kalau kamu masih ingat, ya di simplex biasa, CJ sama dengan CBV, B inverse, AJ min CJ. Ini koefisien baris 0. Sama, cuman sekarang karena variabel kita itu indeksnya 2. Jadi di sini CBVB inverse, A-nya jadi AIJ, C-nya jadi CIJ. Ini C bar atasnya juga CIJ. Oke. Yang nanti untuk BV harus sama dengan 0. Seperti biasa, seperti yang kemarin. Untuk NBV tidak sama dengan 0, bisa positif, bisa negatif. Ya. Kemudian, khusus untuk kasus PowerCo akan saya ilustrasikan apa sih bentuk khusus dari CBVB inverse AIJ min CJ di sini. Kalau kamu ingat, tadi di depan sudah saya tunjukkan AIJ strukturnya ya. Selalu istimewa ada nilai 1 di bagian itu, 0 di yang lainnya. Selalu begitu kan ya. Nah, sekarang untuk CBVB inverse sudah saya kenalkan. Kalau tadi ada M-nya 3, N-nya 4, ini yang kita pakai U2, U3, U4, V1, V2, V3. Oke, lengkap. Kemudian kalau kamu cek lagi di kolom tabel yang saya buat tadi, A11 ya, baris pertama seharusnya bernilai 1 pada baris pertama. Sini, A11. Kemudian di baris kedua nggak ada, karena kendala kedua tidak ada X11. Baris 3 tidak ada, baris 4 tidak ada. Ya, ada lagi X11 di kendala destination, kendala tujuan, kendala demand. Ya, baru ada angka 1 di situ. Cek di tabel saya yang tadi. Tabel yang tadi. Nah, berhubung di sini U1 dinolkan, seluruh koefisien yang memuat bilangan di baris 1 itu tidak dipakai. Ya, jadi munculnya langsung ini yang ada di baris 2, baris 3 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang untuk A11 karena baris 1 tadi sudah dihilangkan, angka 1-nya hanya muncul di baris kendala demand. Yang baris kendala suplai tidak ada, ya. Tetap saya tulis dikurangi C11. C11 itu cek di koefisiennya X11 ya. Di fungsi objektif ada C11 X11 berapa besarannya 8. Oke. Nah, sehingga untuk C bar 11 ini ya, ketika CBVB inverse ini dikalikan dengan vektor kolom ini, ketemu 1 hanya pada V1.
Ya. Hasilnya V1 min 8. Oke. Kemudian yang X22 contoh. Nah, kalau X22 ini baru ada. Tadi kan X22 itu munculnya di baris suplai yang kedua. Ini satu. Ya, langsung di atas sendiri karena yang baris pertama kan kita abaikan. Langsung ada. Baris 2, baris 3, baris 4 nggak ada. Ya, baris kendala tujuan juga tidak memuat X22 untuk yang pertama, baru ada ketika yang di kendala berikutnya 1, 0 ya. Dan itu nanti akan bersesuaian dengan perkalian ini, U2-nya kena, 34 enggak, V1 enggak, V2-nya kena. Ya, sehingga ketika kita lengkapi dengan C22, kalau kamu cek di fungsi objektif, C22 itu bunyinya 12. Maka bunyinya adalah U2 plus V2 min 12. Ya. Dan seterusnya, ini saya kasih contoh lagi, bisa kamu cek sendiri ya. Ini A31. A31 nanti satunya ada di kendala ketiga ya, sama kendala demand yang pertama. Nah, ya. Ini kendala demand yang ketiga, kendala suplai yang ketiga, kendala demand yang pertama. Makanya bunyinya jadi tinggal U3 V1. Ada polanya, coba kamu lihat. Kalau ini bilangnya 31, maka U-nya 3, V-nya 1. Ini cek lagi di fungsi objektif. Ya. Kalau 13, sebaliknya. Ya, 13, karena yang satu tadi kan nggak dipakai, nggak disebutkan di sini. Harusnya boleh saja kamu bunyikan. Bu, berarti polanya di sini U1 plus V3 min 10 seharusnya. Boleh, tapi karena U1 sudah dinolkan, bunyinya tinggal ini saja. Oke, jadi secara umum, koefisien baris 0 bagi transportasi simplex itu akan berbunyi, ini ketika dikalikan, akan berbunyi UI plus VJ min CIJ. Ini pasti sudah. Tinggal nanti ketika kita bersesuaian dengan baris 1 atau pada U yang kita nolkan, kebetulan contoh kita tadi U yang dinolkan adalah U1. Maka seluruh koefisien yang berhubungan dengan baris kendala pertama yang muncul hanya V-nya saja. Karena U1-nya pasti sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini teori secara lengkapnya. Jadi koefisien baris 0 bagi transportasi simplex transportasi itu selalu berbentuk seperti ini. Ya, itu tadi kan hanya yang pakai CBVB inverse main itu perkalian itu tadi perantara, kita sudah tahu bentuk khususnya adalah selalu berbentuk permisalan, variabel permisalan yang untuk kendala demand ke I, kendala suplai ke I, plus variabel yang merepresentasikan kendala demand ke J, dikurangi koefisien biaya pada masalah tersebut, CIJ. Ya. UI, ya, koefisien yang berhubungan kendala suplai ke I, plus VJ, koefisien yang berhubungan kendala demand ke J, dikurangi CIJ. Ini pasti seperti ini. Kalau BV nilainya harus sama dengan 0. Kalau bukan, akan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau lebih besar 0, berarti potensi XIJ adalah menurunkan nilai Z. Ya, kalau dia negatif, potensi XIJ malah menaikkan nilai Z. Nah, sekarang tujuan kita di model transportasi itu adalah meminimumkan biaya. Berarti nanti yang dicari yang ini. Ya, kalau ada yang lebih besar 0, ya Z-mu masih bisa lebih kecil lagi. Tapi kalau ternyata semua CIJ sudah 0 atau kurang dari 0, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ya, karena sudah pasti ya ketika dirubah malah akan naik Z-nya. Ya, jadi nanti indikasinya adalah ketika kamu menemukan solusi pertama, cek pada BV pasti 0, NBV akan ada dua alternatif. Kamu akan senang kalau kurang dari 0 semua selesai. Tapi kalau masih ada yang positif, berarti solusinya belum optimal. Masih bisa diturunkan lagi nilai Z-nya. Gitu ya. Nah, khusus untuk yang BV, ini tadi, kan bentuknya sudah spesifik ya, UI plus VC min CIJ sama dengan 0. Spesifik lagi di sini, karena sama dengan 0 ini tadi bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini.
UI tambah VJ sama dengan CJ. Ini hanya untuk yang BV. Oke. Nah, solusi pertama dari salah satu dari ketiga metode ini sudah pasti, ya. Terserah kalian. Nah, solusi yang nilainya lebih kecil, Z yang nilainya lebih kecil biasanya lebih cepat untuk memperoleh hasil optimum. Tapi kalau misalkan Z-nya masih jauh, masih terlalu besar, ya bisa jadi langkahnya lebih lama, ya. Nah, penentuan solusi dengan metode simplex transportasi tadi, ya, kamu kan masih membayangkan ini UV-nya gimana saya nyarinya. Nah, ini lihat ya langkah-langkahnya. Langkah pertama, dibuat balance dulu, ya. Kalau tidak balance, seperti tugas kalian, ditambahkan variabel dummy yang menunjukkan tujuan dummy, ya, nanti untuk sisanya. Kemudian langkah 2, sudah kalian lakukan juga, mencari solusi dasar pertama menggunakan salah satu dari metode ini. Langkah ketiga, manfaatkan sifat ini untuk seluruh BV dan memisahkan U1 sama dengan 0. Sementara terima dulu. Nanti cari, ya ini untuk BV saja. Tentukan dulu untuk BV-nya dulu. Baru setelah itu cari solusi UI dan VJ untuk seluruhnya berdasarkan hasil yang ada ini. Kemudian ketika sudah diperoleh, lengkapi koefisien baris nol untuk seluruh sel. Dilengkapi supaya ketahuan mana yang koefisien baris nolnya ada yang negatif. Atau ada yang positif atau sudah negatif semua. Kalau sudah negatif semua, nih, jika ada sel dengan koefisien baris nol yang bernilai positif, maka belum selesai. Masih bisa kamu kecilkan. Ya, caranya nanti dengan looping. Detailnya bagaimana lihat nanti saya contohkan. Tapi kalau misalkan sudah ketemu semuanya negatif, selesai. Ya. Nah, ini ada catatan. Jika mengenolkan, itu tidak harus U1. Ya, bisa saja nanti ada satu baris atau satu kolom yang banyak dipakai sebagai BV, sehingga tidak bisa ditemukan nanti kalian bisa memahami dari ilustrasi saya, tapi terima saja dulu jika dalam satu baris atau satu kolom terdapat BV tanpa beberapa BV tanpa ada informasi kalau tadi baris tidak ada informasi kolom yang lain, kalau misalkan satu kolom tidak terdapat informasi baris yang lain, maka kamu bisa memilih baris atau kolom yang banyak BV-nya tadi itu sebagai yang dinolkan. U-nya atau V-nya. Nah, ini tableau bagi kasus PowerCo yang sudah dicari solusi pertama menggunakan metode Northwest Corner. Ini saya taruh di sini, metode Northwest Corner sudah menemukan solusinya seperti ini. Ya, ini sebagai solusi pertama. Nih. Nah, sekarang saya ilustrasikan perhitungan UU tadi, sudah saya taruh tempatnya di sini. Ya, U1 untuk kendala suplai pertama, U2 suplai kedua, U3 suplai ketiga, V1, V2, V3, V4 masing-masing untuk kendala demand 1, demand 2, demand 3, demand 4. Kemudian yang menjadi BV adalah X11. Sehingga nanti ini yang kita selesaikan dulu penentuan koefisien baris nolnya. Ya, dengan memanfaatkan U1 sama dengan 0. Ya, U1 sama dengan 0. 1 sama dengan 0, saya bisa mencari V1 dengan memanfaatkan sifat nih U1 tambah V1 sesuai teorinya. Ini C-nya ya. Sesuai teorinya harus sama dengan C11. C11 sama dengan 8. Berarti kalau V1 U1-nya sudah 0, V1 bisa kita temukan. Ya, hitungannya 8 kurangi 0, 8. Nah, V1 sudah ketemu 8. 8 ini bisa kamu pakai untuk mencari U2. Ya, karena di X21 ini BV juga. Ya, BV juga yang akan bersifat U2 ditambah V1 harus sama dengan C21. Di sini C21 sama dengan 9. Ya, berhubung V1 sudah ketemu 8, ya, 8, berarti U2-nya bisa kamu hitung. Ya, 9 kurangi 8 dengan 1. Nah, U2 sudah ketemu, U1 sudah ketemu, V1 sudah ketemu. Jangan langsung nyari U3.
Karena tidak mungkin, karena U3 enggak. U3 ini kan butuh BV-nya di sini. Pada U3, BV-nya di sini. Ya, kalau kamu memanfaatkan langsung pengen nyari U3 enggak bisa. Karena BV ini V3-nya juga belum tahu. Jadi BV itu dipakainya bertahap. Cari dulu salah satu, cari yang lainnya. Gitu. Nah sekarang BV berikutnya yang bisa kita manfaatkan yang ini. Karena U2 sudah tahu. Ya, V2 belum bisa dicari dengan konsep yang sama. Ini saya tandai ya. X22 itu berarti memanfaatkan sifat U2 plus V2 sama dengan 12. U2-nya sudah ketemu 1, berarti V2-nya bisa kamu hitung selisihnya kan? 12 min 1, 11. Ya, V2 sudah ketemu juga, 11. Nah, kalau V2 ketemu, baru bisa kamu pakai, kebetulan di sini nggak ada ya, nggak ada kolom yang butuh V2 lain. Nah, berarti ya sudah, itu saja manfaatnya. Tapi U2 ini bisa kamu pakai untuk menghitung V3. Karena posisi BV berikutnya itu X23 yang hitungannya berhubungan dengan U2 plus V3 sama dengan 13. Nah, U2 yang sama dengan 1, ini bisa dipakai untuk hitung V3 dengan selisihnya tadi. Ya, 13 kurangi 1, kemudian 12. Nah, V3 ketemu baru saya pakai untuk mencari U3. Jadi tadi langkahnya, kenapa habis ini nggak boleh langsung U3 ya? Karena kan belum nyampe, belum ketemu, harus bertahap. Nah, ini pandai-pandainya memilih mana yang sudah diketahui, saling terkait untuk menentukan. Ya, sini U3 akhirnya bisa saya hitung dengan memanfaatkan sifat X3, 3 yang sama dengan BV. U3 tambah V3 sama dengan 16. 16 min 12, itulah U3-nya. 4 ya. Nah, terakhir ini dipakai untuk mencari V4. Ya. 34. Jawabannya U3 tambah V4 harus sama dengan 5. U3-nya sudah tahu sama dengan 4. Berarti V4 selisihnya 5 min 4 sama dengan 1. Oke, sudah lengkap semua. Ya, dengan catatan U1 ini kita nolkan. Nah, selengkapnya itu harus kamu tambahkan perhitungan untuk menghitung yang lain. Jadi rumusan ini kita terapkan untuk seluruh sel. Ini tadi sudah saya lengkapi, 0, 1, 4, 8, 11, 12, 1. Ini yang saya taruh sini nanti hitungan-hitungan koefisien baris nolnya. Jadi bukan X-nya ya, yang saya taruh sini nanti koefisien baris 0. Khusus untuk BV ini pasti 0 jawabannya. Yang ini yang bisa positif, bisa negatif. Ya, saya ulangi, saya awali dari X11 koefisiennya 0 tambah 8 min 8. 0. Yang di sini 12 0 tambah 11 min 6. Bukan 0. Ya, 5 jawabannya. 13 ya. 0 tambah 12 min 10. Jawabannya 2. 0 tambah 1 min 9. Min 8. Nah, ini ada yang negatif nih. Yang negatif. Ini plus, plus. Ada 2 yang plus, ini ada yang negatif. Ini BV pasti 0, ini BV pasti 0, ini BV pasti 0. Cek sendiri yang bukan BV. Yang 1 tambah 1 min 7. Min 5. Negatif lagi. Sini juga bukan BV. 4 tambah 8, 12. Min 14, min 2. 4 tambah 11, min 9. 6 plus, yang ini 0, 0. Nah, sekarang diingat-ingat. Yang 0 itu sudah pasti. Ada 2 koefisien plus, sisanya negatif 3 ya. Ini. Sisanya minus. Nah, ini kasus minimize. Minimize itu kalau sudah negatif semua selesai baris nolnya. Nah, ini masalahnya ada 3 sel dengan baris nol yang positif. Berarti di situ kita masih harus mengoptimalkan, menurunkan lagi Z-nya dengan cara memilih koefisien baris nol dengan angka positif terbesar. Di sini ada di sel 32. Ya, sel 32 inilah sel dengan koefisien baris nol yang paling besar, sehingga paling positif, sehingga tidak boleh jadi NBV. Solusi berikutnya harus menggunakan X32 sebagai BV. Oke. Ya.
Nah, dari hitungan tadi, ternyata ya kita sudah menemukan bahwa belum semuanya berkoefisien negatif. Yang paling besar ada di sini, koefisiennya 6, koefisien baris nolnya 6, sehingga X ini dipakai untuk harus dijadikan sebagai BV untuk menurunkan nilai Z-nya. X32, ya, X pada baris 3, kolom 2. Caranya bagaimana? Nanti ini harus kita kembalikan. Yang saya taruh di sini kan sementara masih koefisien baris 0. Harus dikembalikan lagi tapi BV-nya masih saya tandai, ya, ke alokasi-alokasi suplai dari sumber ke tujuannya, ya, sesuai solusi dari northwest corner tadi. Ya, jadi nanti ini akan jadi BV baru menggantikan yang mana? Nah, menggantikan yang mana itu kamu harus tahu alokasi di semua BV sehingga nanti ini bisa yang semula jadi 0 alokasinya dirubah menjadi angka positif tapi tetap mempertahankan jumlah ke kanan dan jumlah ke bawahnya tetap yang ke kanan harus sejumlah supply, yang ke bawah harus jumlah demand. Ini belum saya munculkan karena memang kita fokusnya masih pada perhitungan koefisien baris 0. Nah, tablo yang baru yang di slide setelah ini akan saya munculkan kembali alokasi-alokasi X-nya supaya sesuai dengan supply dan demand. Nih, saya kembalikan ya. Jadi ini tadi yang solusi dasar dari northwest corner yang ke kanannya sudah betul 35, ini 50, ini 40, ke bawahnya 45, 20, 30, 30. U dan V-nya sementara saya kosongi. Ya, sekarang balik lagi fokusnya pada alokasi. Dan ini tadi 0, X32 semula 0 akan kita jadikan BV. Nah, BV-nya itu pasti mengusir atau menghilangkan yang entah yang mana dari BV yang ada sebelumnya. Nah, caranya ini dengan konsep looping, ya. Jadi pada sel 32 ini saya tandai warna pink, ya. Dengan konsep looping ini nanti, ya, supaya demand dan supply ke kanan dan ke bawahnya itu tetap, ya, tetap betul penjumlahannya, maka satu sel tertentu itu harus ada yang ditambah, harus ada yang dikurangi. Kalau kamu ingin memindahkan 10 di sini, berarti ini 10-nya harus dihilangkan. Harus pindah ke sini, ini harus dinolkan. Nah, kalau 10 masuk ke sini, ke atas ini kan ya nggak boleh, ini 20. 20 juga harus berkurang, supaya kalau di total ke bawah tetap 20. Nah, kalau ini dikurangi, kesananya kan juga harus berubah. Ya, ini juga harus berubah gitu. Jadi, sel di sekeliling calon BV ini juga harus mengalami perubahan untuk menyesuaikan supaya ke kanan dan ke bawahnya tetap sesuai supply dan demand yang dibutuhkan. Ya, konsep looping akan dimulai dari ya sel yang akan dijadikan BV yang baru, terus melewati BV sekelilingnya sebagai titik pojok, tapi harus searah jarum jam. Jarum jam itu kan kalau ini awal mulanya ya, searah jarum jam itu bisa ke atas dulu, ke kanan, terus ke bawah, atau ke kanan dulu, terus ke bawah. Nah, kayak itu nggak mungkin. Jadi saya bisa ilustrasikan ada dua cara searah jarum jam perputaran yang berhentinya setiap pojok itu BV. Ke atas. Ya. Nih, BV berhenti. Ke kanan, BV berhenti. Ke bawah, jangan ke sana, ini bukan BV. Ya. Jadi pojoknya itu harus BV. Nih, BV berikutnya ini. Terus balik lagi ke sini. Itu sesuai arah jarum jam. Ada lagi yang lain? Kebetulan tidak ada. Kalau kita pakai arah jarum jam yang ke sana, ini betul ini BV 10. Tapi kalau jarum jam kan harusnya habis dari 10 ini ke bawah. Nah, di bawah sudah nggak ada lagi. Nah, berarti satu-satunya perputaran searah jarum jam yang berawal dari X32 adalah ke atas, ke kanan, ke bawah, balik lagi ke sini. Ya. Kemudian, ini nanti sel-selnya dinamakan sel ganjil genap. Ya, ini yang awal mula tadi kita beri nomor 0, awal mulanya. Setelah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Warnanya saya bedakan. 0 dan 2 itu yang genap. Warna pink
Sedangkan yang 1 dan 3 warna kuning itu ganjil. Ya. Oke. Alokasi perubahan kita lakukan ya. Yang ganjil itu dikurangi ya, yang pink nanti, yang genap nanti ditambah. Pengurangannya harus memenuhi konsep minimize antara yang sama-sama ganjil ini. Ini sama-sama ganjil 20 dan 10. Ya. 20 dan 10 minimumnya 10. Kenapa bukan 20? Nanti kalau yang dipakai yang 20 ada hasil negatif. Ini saya jelaskan dulu yang ini ya, minimumnya 10 10. Nah, 10 ini nanti dipakai untuk mengurangi sel ganjil dengan angka 10. Sel genap ditambah dengan 10. Ya, lihat konsep saya. Ya, setiap sel ganjil dikurangi 10, setiap sel genap ditambah 10. Jadi hasilnya yang ganjil ini akan yang ada di sini kurangi 10, tinggal 10, yang ini habis. Bayangkan jika saya memilihnya bukan minimize, tapi milihnya yang 20. Apa yang terjadi? Ya, kalau saya pilihnya 20, ini akan 0 dikurangi. Yang ini minus. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi alasan minimize tadi terjadi kita pilih karena menjaga agar yang angka yang besar ini tidak sampai negatif. Karena nantinya akan dikurangi. Oke? Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan tadi? Yang kuning dikurangi 10, sel pink ditambah 10. Hasilnya seperti ini. Yang pink tambah 10, kuning kurangi 10, jadi 10. 20 itu pink ditambah 20 tambah 10 menjadi 30. Yang ini kuning, yang sel selanjutnya kuning dikurangi 10, 0. Ya. Sehingga hasilnya nanti ke kanan dan ke bawah akan tetap sama dengan 50, 40, ini ke bawahnya tetap 30, ini ke bawahnya tetap 20. Oke? Nah, hasil dari proses looping itu tadi ya menghasilkan Basic Visible Solution yang baru. BFS yang baru, saya nggak cek berapa Z-nya, yang jelas ini Z-nya akan lebih kecil dari yang sebelumnya. Ya, saya pastikan dulu apakah ini memang betul hasil yang sudah optimal ya, dengan memeriksa lagi koefisien baris 0 seperti tadi ya. Balik lagi ke langkah 3 untuk menghitung seluruh U dan V. Bagi koefisien baris 0 semuanya. Tapi diawali dahulu dari BV-nya ya. Nanti kalau sudah U dan V kita hitung dan koefisien baris 0-nya sudah tahu semua, BV maupun bukan, baru ketahuan apakah solusi ini adalah solusi yang optimal. Ini solusi sementara X1135, X2110, X2210 dan seterusnya belum kita pastikan sebagai solusi yang optimal. Oke, balik lagi hitung U dan V-nya. Oke. Nah, di slide ini saya kosongkan angka X-nya, saya tandai saja letak-letak BV-nya tadi. Yang di warna abu-abu ini yang BV, yang bukan itu putih ini, nggak ada. Bukan BV, 0 semua. Ya. Kita ulangi langkah kita yang tadi secara bertahap. Tapi fokus pada BV. Jadi U dan V yang berhubungan dengan BV. Sama caranya seperti tadi bertahap. Jangan tiba-tiba langsung ingin nyari V4. Nggak bisa. Kita awali yang ada U1-nya dulu. Supaya ada U1 0, supaya V-nya bisa ketemu. Jadi saya pilih yang X11. Di X11 ini U1 sudah 0. Ya, V1-nya adalah perhitungan U1 plus V1 sama dengan 8. Karena U1-nya sudah 0, maka V1-nya juga bisa kita hitung sama dengan 8. Nah, kemudian jangan langsung hitung ini, karena juga tidak akan tahu butuh U2, butuh V2, padahal tidak ada yang diketahui. Ya. Kita pakai yang ini dulu, ya, yang sel 21. Karena di sel 21, U2 plus V1 harus 9. Di V1-nya 8, berarti U2-nya bisa kita hitung sama dengan 1. Nah, ketika U2 sudah tahu, baru ngitung yang V2. Manfaatkan U2 plus V2 sama dengan 12. U2 1, V2-nya 11. Nah, lanjut. U2 sudah tahu, cari yang di sini. Ya.
U2 plus V3, U2-nya 1, V3-nya bagaimana supaya jumlahnya 13. Ya, berarti V3 12. Jangan langsung sini juga. Ya, yang sudah bisa kita kerjakan ini dulu, karena V2 sudah diketahui. U3 plus V2 sama dengan 9, padahal V2-nya sama dengan 11. Berarti U3 supaya 9 negatif. Ya, 9 min 11 sama dengan min 2. Baru ketika U3 sudah diketahui, kita hitung V4. Ya, min 2 plus V4 harus sama dengan 5. V4-nya bisa dihitung min 2 plus 7. Ya, betul. Ya, oke. Nah, ini untuk BV hasilnya pasti 0. Sekarang yang belum kita hitung, yang bukan BV. Lengkapi menggunakan semua U dan semua V yang sudah dihitung di sini. Tablonya sudah saya rubah. Ini UV-nya, U-nya lengkap, V-nya lengkap, kita hitung semua. Ini pasti 0. Ya, pasti 0. Dengan rumus ini pasti 0. 0 tambah 8 min 8. Nah, sebelahnya 0 tambah 11 min 6, hasilnya 5. Yang ini 0 tambah 12 min 10, 2. 0 tambah 7 min 9 min 2. Ini 0, 0, 0. Tinggal yang ini 1 plus 7 min 7. 8 kan ya, min 7 plus 1. Yang ini min 2 plus 8. Min 2 plus 8. 6. 6 min 4, 6 plus min 14. 6 min 14. 6 min 14 berarti min 8. Ya. Yang ini berapa? Min 2 ditambah 11 plus 9, min 9, 0. Ini min 2 tambah 12, 10. Min 16, min 6. Yang terakhir juga 0. Ya. Oke, dari sini yang positif juga masih ada. Ini dan ini. Ya, masih ada positif. Maka kamu pastikan ini bukan tablo optimal. Yang BV-nya ini tadi bukan yang optimal. Masih bisa diperbaiki lagi dengan memilih ini. Ya, yang selnya memiliki koefisien baris 0 paling positif. X berapa itu? X12. Jadi lanjutannya nanti adalah membuat supaya X12 sebagai BV. Menggantikan entah yang mana dari BV-BV yang lain. Oke. Oke, seperti yang tadi saya bilang, karena semuanya belum positif, belum negatif, masih ada yang positif, dan positif terbesar ada di sini, maka belum optimal, ya. Sel yang bagian nilai positif baris 0 tadi, yang paling besar adalah sel 12. X12 akan kita pakai untuk BV yang baru. Sekarang konsep looping kita terapkan. Ketika ingin menerapkan konsep looping, ini harus abaikan terlebih dahulu, kembalikan ke alokasi X-nya. Di tablonya, saya kembalikan ke alokasi X yang tadi. Ya, supply total, demand totalnya, bagian yang menjadi sel dengan calon BV yang baru, yang koefisien baris 0 itu paling positif, kita tandai, baru kita terapkan konsep looping untuk bagaimana mengisi ini yang tadinya 0 menjadi sesuatu. Nah, sekarang konsep loopingnya seperti tadi, harus bergerak, ya, merujuk pada BV-BV di sekitarnya. BV sekitarnya itu dijadikan titik pemberhentian atau titik pojok supaya searah jarum jam dan kembali ke ini sendiri. Nah, konsep pembentukan looping itu ada dua sama seperti tadi. Searah jarum jam itu bisa langsung ke sana, tapi sebelah sana terus balik ya. Tapi di sana kan nggak ada BV sama sekali, tidak ada pemberhentian sama sekali. Jadi nggak bisa kita pakai. Ini bisa kita bawa ke bawah. Nanti ke bawah muter balik ke sini. Ya. Cuman berhentinya pojoknya itu harus BV. Kalau kamu ke sana, nih berhenti di sini. Harusnya ke kiri kan? Nah, habis turun ke bawah langsung ke sini. Ini sudut pertama, ini sudut kedua, boleh saja. Tapi sudut ketiganya tidak nemu. Karena ke kiri ini nggak ada siapa-siapa. Ya, nggak ada BV yang lain. Sehingga satu-satunya jalan untuk menentukan loop ada ini pojok pertama, ini berhenti di sini sebagai pojok kedua, berhenti di sini sebagai pojok ketiga, ini pojok keempat. Balik lagi ke sini. Oke? Oke. Jadi looping yang bisa kita lakukan dari X
12, ke 22, 21, 11, balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, nanti sama seperti tadi, diberi nomor. Yang ini, ya, yang awalnya ini sel 0, sel 1, sel 2, sel 3. 0, 1, 2, 3. Yang pink ini yang nanti dikurangi. Yang pink ini nanti yang ditambah, yang kuning yang dikurangi. Ya, alokasi pengurangannya adalah dengan mencari minimum dari 35 dan 10 supaya kalau dikurangi tidak ada yang negatif. Oke. Oke, minimum dari 35 dan 10, 10. Nanti yang kuning dikurangi, yang pink ditambah, kurangi saja. Jadi yang ini akhirnya nanti akan jadi 0, yang ini akan jadi 25. Yang ini plus 10, yang ini jadi 20. Seperti itu. Oke. Saya ilustrasikan. Ulangi lagi. Ya. Plus 10, 0, plus 10, 25. Jadi yang pojok ini bisa 0 karena dikurangi. Ya. Yang ini 0 karena dikurangi. Ini tinggal 25 karena sebelumnya 35 kurangi 10. Yang ini tadinya 0 bertambah 10. Yang ini tadinya 10 bertambah menjadi 20. Dengan cara kita melakukan alokasi itu tadi, ke kanan tetap ini 35, ini tetap 10, ini tetap 45. Oke. Apakah sudah optimal? Belum tahu. Hitung lagi U dan V seperti tadi. Oke. Gitu. Ini tandanya ya. Masih saya alokasinya masih saya pertahankan, U dan V-nya belum saya kasih apapun, belum hitung. Ya, sudah optimal atau belum, mulai lagi perhitungannya dengan mengabaikan sementara XX ini. Ya, lakukan sekali lagi. Ya, kamu bisa melakukan perhitungan sekali lagi, cari loop sekali lagi, baru di sini tablo optimalnya sekali lagi kalau nggak salah. Kamu coba sendiri. Ini tablo optimalnya. Jadi di tablo optimal ini kita peroleh solusi terakhir, ya. BV-nya ada di X12, 13, 21, 23, 32, dan 34. Sudah saya periksa perhitungan U dan V-nya. Ini U1-nya 0, U23, U33, V16, V26, V30, V42. Yang BV ini 0 semua. Ini koefisien baris 0 ya, bukan alokasi. 0, yang ini kalau kamu periksa 6 min 8 min 2. 0 tambah 2, 2 min 9, jadi min 7. 3 tambah 6, 9, 9 min 12, min 3, dan seterusnya. Ya. Semuanya selain BV sudah minus. Ini minus 2, minus 7, minus 3, minus 2, minus 5, minus 3. Baru ini kita namakan selesai, solusinya sudah optimal, saya bisa hitung ini Z-nya. Ya. Perhitungan Z adalah dengan mengalihkan masing-masing ini dengan biayanya. 10 kali 6, 25 kali 10, 45 kali 9, 5 kali 13, sampai terakhir 30 kali 5. Yang ini 0. 0 kali 8 ya, 0 kali 9 ya 0. Dengan hasil yang sudah sangat berkurang jauh relatif terhadap solusi pertama tadi. Ya, ini jadi 1020. Oke. Nah, sekarang konsep pembentukan loop yang nanti akan bisa jadi kalian ada sedikit tantangan ya. Coba lihat di sini. Ini loop. Yang tadi saya contohkan selalu seperti ini. Ya, misalkan berawal dari sini. Nah, harusnya kan kalau searah jarum ini bisa ke atas, terus ke kanan. Nah, ini kan katakan ini saya kasih tanda ya. Katakan ini tadi, ini sorry. Di sekitar ini, titik ini adalah titik atau sel ini semula bukan BV. Ini BV. Ya, katakan ini juga BV, ini BV. Ya. Ini BV. Ya, tapi sebelah sini nggak ada BV. Ya. Yang saya tandai itu BV-nya cuman ini. Ya. Saya bisa saja dari sini ke kanan, terus ini berhenti di sini. Tapi tidak dianjurkan ini sebagai pojok, karena ke kirinya kan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada BV lagi. Ya. Makanya turunnya langsung sampai ke bawah. Jadi ketika saya memiliki posisi BV yang seperti ini,
pojoknya langsung drop ke bawah, karena ketika mengarah ke kiri, BV berikutnya hanya ada di sini. Kalau dari sini ke sana nggak ada BV-nya, ya nggak bisa balik ke posisi semula. Ke atas juga nggak bisa dari ke atas, karena di sana-sananya nggak ada. Oke? Nah, kalau seperti yang kedua, itu juga dinamakan loop. Karena bisa jadi, ya, ini harus BV, ini harus BV, ini harus BV. Ya, harus BV. Ya, pojok-pojoknya ini harus BV. Kok bisa zigzag? Ya, memang terpaksa. Karena kalau mau langsung nggak bisa. Ya, jadi ini kamu lakukan jika terpaksa karena tidak bisa langsung. Ya, jadi kenapa ini jalurnya dipilih serwet ini ya? Karena posisinya ya mau langsung nggak bisa. Jadi mau balik ke titik awal ini posisinya harus dengan catatan pojoknya ini selalu BV. Ya, oke seperti itu. Kalau yang ini bukan, ya. Kalau yang ini bukan karena ada unsur diagonal, ya. Ini bisa dihindari, ya. Kalau misalkan ketemu BV yang di sana, kalau misalkan di sini ada BV-nya, baru seharusnya tidak memilih yang ini, tapi milihnya yang ini, baru balik sini, ya. Jadi tidak boleh milih diagonal seperti ini, harus ke titik-titik BV. Oke? Nah, nanti kalau ada pertanyaan tentang loop atau pembentukan ini bisa kalian tanyakan suatu sesi diskusi. Terus akan coba saya petunjukkan di hasil tugas kalian minggu lalu bagaimana kemungkinan-kemungkinan pemilihan U yang dinolkan jika tidak bisa memanfaatkan U1 yang sama dengan 0. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.